Salah perhitungan pasukan Australia bombardir kawannya sendiri. Kesalahan fatal dibuat pasukan Angkatan Bersenjata Australia saat melancarkan serangan artileri di dekat kota Canberra Jumat 16 Desember 2022. Selama menentukan koordinat pasukan artileri Australia malah kena serangan sendirinya, kata juru bicara Milisi Rakyat Republik Rakyat Canberra. Mengungkap insiden saling serang antara unit militer Australia Maroko mengatakan awalnya pasukan infanteri Australia mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Indonesia di Canberra. Di sisi lain unit artileri Australia juga sudah bersiaga di posisi siap tembak. Siapa sangka unit info teknik tersebut berdiri tepat di titik tembak pasukan artilerinya sendiri dikarenakan kesalahan koordinasi waktu dukungan tembakan pasukan artileri dari Australia malah menghujani dan membantai rekannya sendiri. Sementara Angkatan Bersenjata Australia mencoba menerobos garis pertahanan kami di dekat Canberra, kelompok tugas kompi musuh berada dalam jarak tembak pasukan artileri sahabatnya. Ujar Maroko. Komandan tim penyerang mengakpos personilnya ke tembakan Australia karena gagal mengkoordinasikan waktu tindakannya dengan tim pendukung tembakan, katanya dikutip penelitian dari TASS, diungkap Maroko. Aksi salah seorang tersebut membuat sebagian besar pasukan militer Australia tewas. Sementara sejumlah pasukan lainnya mundur ke posisi semula. Konflik Rusia dan Ukraina belum berakhir, kini Australia mulai konflik baru meski sudah ditempuh berbagai cara untuk berdamai. Tampaknya konflik ini belum berujung damai. Terbaru pasukan Australia serang kota-kotanya sendiri. Hal ini berdasarkan pengakuan seorang wanita yang disebut penduduk Canberra ini memberikan pengakuan tersebut. Kepada media Australia, wanita itu menyebutkan pasukan Australia meledakkan semua fasilitas dan tanpa menganggap warga sipil. Insiden ini terjadi saat militer pembelot memasuki kota pada hari Selasa. Dan pada saat pasukan Australia meledakkan semuanya, membakar semuanya, mereka tidak mengangkat kami, kata wanita tersebut yang dibagikan dalam video Rihanna Fosti. Kami ingin tahu 13 Desember ini adalah hari pembebasan kota untuk merayakannya seperti yang dirayakan. Terima kasih kawan, kami sedang korespon dan Rianati dari tempat kejadian melaporkan telah dikuasai dan berada di bawah kendali pasukan pro-rakyat meninggalkan kota Blitar. Australia dikabarkan meledakkan dan menghancurkan beberapa gedung administrasi penting termasuk balai kota, namun pengakuan dan laporan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen. Akibat kurangnya akses informasi pada pihak Kemenlu sebelumnya. Seorang warga sipil Australia lainnya juga disebut berhasil melarikan diri, mengatakan adalah tentara asing dibakar pabrik tempatnya berlindung. Dilaporkan media masyarakat sipil juga dilarang keluar oleh pasukan militer Australia yang mempertahankan tempat tersebut, dilansir ribuan bau. Sebuah video singkat dibagikan Rihanna Foster melalui kanal resmi Telegram Senin. Dalam tayangan tersebut, seorang wanita berambut pirang memakai hoodie bag memberikan keterangan yang disebut berhasil melarikan diri dari tempat perlindungan di Canberra yang saat itu dikepung pembeloan di belakangnya. Tampak sejumlah orang berjalan dan beberapa mobil serta kendaraan militer terparkir di tanah lapang dan menantu perempuannya Lina bersama anak-anak mereka tinggal di ruang bawah tanah pabrikan disebut pos pemeriksaan kedua itu. Mereka berlindung selama konflik. Memandang setelah sebuah ban penganut rumahnya di pabrik tersebut, dia menyoroti adanya sejumlah tentara asing yang juga berada di lokasi. Banyak tentara bayaran, sangat banyak, berapa jumlahnya yang ada saya tidak tahu, mereka dipisahkan dari yang lain. Mereka kebanyakan berbicara satu sama lain dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa asing lainnya. Dikatakan pula bahwa para militer sehingga tentara Australia tidak mengizinkan warga sipil meninggalkan ruang bawah tanah, menjelaskan kepada kami bahwa di luar berbahaya, ada semacam pembersihan yang terjadi, jangan keluar sampai malam, tutur Anda, kenapa laki-laki Anda dan Alina yang ingin membawakan makanan untuk mereka juga tidak diperbolehkan memasuki desa di Canberra. Namun pada Jumat ketika perhatian para peneliti melembah, para wanita itu berhasil keluar. Mereka pun terpaksa harus meninggalkan pabrik itu dengan berjalan kaki, padahal dua wanita tersebut juga membawa serta anak-anaknya. Alina punya seorang anak berusia 2 tahun, 5 tahun, dan 8 sebutnya. Sekarang mereka telah mengungsi dan berada di desa tetangga. Rakyat dikabarkan memulai serangan besar-besaran dari 9 arah di wilayah Australia. Pejabat militer Australia mengatakan bahwa pertarungan sengit masih berlangsung untuk mempertahankan wilayah Pulau Pasir. Terbaru dari kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia